Halo semua, balik lagi dengan Kukles Hobi. Di video kali ini, saya akan unboxing dan review untuk Nendoroid Alucard dari Hellsing. Alucard ini adalah salah satu favorit karakter saya, walaupun memang bisa dibilang mungkin Hellsing ini bukan favorit anime saya, tapi saya suka banget dengan karakter si Alucard ini. Menurut saya dia keren secara karakter desain, dan secara power dia pun juga keren di anime Hellsing ya. Nanti kita lihat figurnya seperti apa. Saya pre-order figur ini dari AmiAmi dengan harga 6.380 yen. Langsung kita lihat sama-sama untuk figurnya ya. Untuk dari sisi box, menurut saya ini cukup standar untuk Nendoroid figure. Ini boxnya dominan colornya adalah merah, dan kalian bisa lihat review dari figure beserta beberapa posenya. Jadi untuk parts yang didapat untuk Nendoroid Alucard ini bisa dibilang simple. Jadi bisa dibilang saya purely beli figur ini karena saya suka dengan karakternya. Saya nggak actually ngelihat dapat parts apa aja dan sebagainya, tapi memang karena saya suka Alucard jadi saya pengen punya figurnya gitu ya. Kalian bisa lihat ini semua parts yang datang dengan figurnya. Lalu untuk instructionnya, mungkin yang penting untuk yang pasang kacamatanya dan untuk pasang kedua senjatanya. Ini yang mungkin perlu diperhatikan di instruksi ini, sisanya lumayan simple. Untuk dari artikulasi, ini masih standar untuk Nendoroid figure. Kalian bisa lihat di sini dari kepala dan dari tangan dan juga nanti kaki, semua masih standar untuk artikulasi Nendoroid figure. Di sini di bagian dari jubahnya, di bagian bawahnya ada artikulasi, tapi ini bisa dibilang cukup standar seperti kebanyakan Nendoroid pun dengan outfit seperti ini ada artikulasi di jubahnya. Jadi overall standar Nendoroid figure artikulasi dan menurut saya sudah cukup oke ya. Dari sisi penampilan, menurut saya figur Nendoroid Alucard ini sudah kelihatan bagus banget. Menurut saya dari sisi kemiripan, ini sudah mirip dengan karakter dia yang kita lihat di animenya. Dan di sini saya suka ya, di sculpting rambutnya ke samping gitu. Jadi ini menurut saya bikin tambah keren dengan rambutnya di sculpting seperti ini. Lalu untuk mukanya juga kelihatan bagus. Di sini kalian bisa lihat dia datang dengan kacamata. Tentu saja kacamatanya ini bisa dicopot, jadi kalian nanti bisa lihat faceplate-nya lebih jelas untuk ketiga-tiganya ya. Dan untuk copotnya, kalian lepas dulu rambut bagian depan dan kacamata dicopot seperti ini aja. Untuk kacamata sendiri, secara detail menurut saya ini standar untuk Nendoroid part. Menurut saya cukup oke untuk kacamata dari sisi sculpting dan untuk dari segi warnanya juga ya. Lalu untuk faceplate ini kalian bisa lihat tanpa kacamata, outfitnya kelihatan bagus, secara warna pun sudah bagus. Jadi overall menurut saya secara penampilan untuk Nendoroid Alucard ini overall sudah kelihatan bagus. Untuk faceplate ada dua extra faceplate, ini yang lidahnya keluar, tapi mungkin yang favorit saya yang satu lagi yang crazy expression, ini mukanya benar-benar bagus banget dan cocok dengan Alucard di sini. Untuk senjatanya ada dua part, ada yang Castle dan Jackal. Kita akan lihat dari Jackal, kalian bisa lihat ada writingnya di situ, ada tulisannya. Overall secara look untuk sculpting dan detailnya menurut saya ini sudah cukup oke. Saya cukup puas. Dari segi detail menurut saya nggak sampai biasa banget, menurut saya cukup oke ya. Untuk castle-nya juga sama, jadi kedua senjata ini walaupun memang nggak sampai ultra detail, tapi saya cukup puas dengan apa yang saya lihat dari segi penampilan untuk kedua senjatanya. Jadi menurut saya sudah oke ya. Untuk dari arm part dan hand part yang ekstranya, ini menurut saya untuk arm part dan hand partnya secara jumlah cukup standar untuk Nendoroid figure, dan untuk dari sisi variasi juga cukup standar. Nggak sampai banyak banget, tapi menurut saya sudah cukup oke untuk figurnya ya. Lalu ini adalah extra joint-nya. Ini stand untuk figurnya. Dan yang terakhir adalah base untuk figurnya. Kita akan bikin dua pose yang berbeda untuk Nendoroid Alucard ini. Kita akan ganti faceplate untuk kedua posenya. Untuk pose yang pertama, saya akan ganti faceplate-nya dengan yang crazy expression. Ini yang favorit saya. Lalu kita akan ganti juga kedua hand part-nya. Jadi mungkin untuk pose-posenya ini menurut saya cukup simple dan nggak terlalu ribet bikinnya, karena memang seperti saya bilang parts yang didapat nggak gitu banyak. Jadi untuk ganti-ganti dan bikin posenya sendiri nggak akan terlalu susah ya. Jadi lumayan gampang gitu. Ini kalian bisa lihat, ini pose pertama yang saya bikin, ini pose lumayan cocok dengan crazy expression-nya ya.
Untuk pose yang kedua, saya akan pakaiin dia memegang senjatanya. Tapi sebelumnya saya akan pakaiin balik kacamatanya. Kalian bisa lihat ada spotnya di bagian rambutnya. Tinggal dipasang aja kacamata di situ. Sangat gampang. Jadi jika kalian bisa lepas, saya yakin kalian bisa pasang balik untuk kacamatanya. Lalu kalau sudah, tinggal kita pasang balik bagian dari rambutnya ini ke kepalanya. Dan faceplate yang saya pakai adalah yang di daya keluar ini ya. Lalu saya akan ganti untuk bagian dari tangan dan lengannya. Yang pertama kita akan pakai bagian lengan yang ini dan kita pasang si Jekyll ke situ. Kalau sudah, kita pasang lengannya ke figurnya seperti ini. Yang kanan kita akan pasang castle dan saya akan ganti bagian dari lengannya dengan yang ini. Jadi yang kiri dan kanan ada perbedaan sedikit, jadi nggak totally sama untuk kedua tangan yang memegang senjatanya. Kalau sudah, tinggal diatur aja posenya dan kira-kira ini pose yang saya mau bikin untuk si Jekyll dan castle dipegang oleh Nendoroid si Alucard. Kalau sudah, kita tinggal pasang aja ke stand dan base-nya dan kita sudah selesai untuk bikin dua pose yang berbeda dengan Nendoroid Alucard dari Hellsing. Untuk perbandingan ukuran, yang pertama dengan Nendoroid Hiei, lalu dengan Nendoroid Megumi Fushiguro, lalu dengan Nendoroid Mikasa Ackerman, dan yang terakhir dengan Nendoroid Makima. Kita sudah selesai untuk unboxingnya, langsung masuk aja ke review untuk Nendoroid Alucard dari Hellsing ini. Overall, secara penampilan, saya cukup puas dengan figurnya Alucard ini. Menurut saya figur dia kelihatan bagus. Di sini semua faceplate-nya bagus. Favorit saya tentu saja yang Chris Expression. Saya suka dengan sculpting rambutnya agak ke samping seperti itu. Menurut saya itu bikin tambah keren. Outfitnya bagus dan di bagian jubah bawahnya ada sedikit artikulasi. Menurut saya ini bagus. Jadi untuk parts yang didapat memang nggak gitu banyak. Jadi kalau bisa disuruh pilih favorit, mungkin yang tadi seperti saya bilang, Chris face expression untuk faceplate dan kedua senjatanya. Mungkin ini adalah favorit part saya dari figur ini. Jadi menurut saya ini figur yang lumayan simple dan saya purely beli ini karena saya suka karakternya. Jadi jika ditanya apakah saya bisa rekomen, saya cuma bisa rekomen jika kalian suka dengan Alucard. Jika kalian nggak tahu Alucard dan nggak tahu Hellsing, saya nggak gitu bisa rekomen karena memang figur ini sangat simple dalam parts yang didapat dan nggak ada ekstra artikulasi. Jadi memang beli figur ini jika kalian suka Alucard ya. Oke, sampai sini aja untuk unboxing dari video ini. Gimana menurut kalian untuk Nendoroid Alucard dari Hellsing ini? Kasih tahu saya pendapat kalian di komen ya. Untuk video berikutnya, saya akan kasih lihat untuk figure haul saya dari Ami-Ami. Ini untuk figur-figur yang dirilis di bulan Januari 2024. Ditunggu untuk next videonya. Jika kalian mau support saya, kalian boleh like dan share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel saya. Thank you for watching and I will see you in the next video. Bye bye.